Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Selamat siang semuanya. Jadi saya sama orang ini. Dia orang sangat berbahaya. Di lingkungan orang Islam di Indonesia. Dia sebetulnya otaknya lumayan cerdas. Cuma kecerdasannya, kelehean bicaranya dia gunakan untuk menjungkir balikan fakta. Oke. Faktanya seperti apa, tetapi dia kemas dengan olahan bahasa dia, dengan dikaitkan ke sana kemari. Seolah-olah fakta ini menjadi bias dan fakta ini menjadi dihancurkan oleh dia, ya. Kemudian mengikuti fakta yang dia utarakan. Ini maka ketika kita mendengarkan ocehannya, cukup harus kita berpikir agak dalam sedikit. Ya, berpikir agak dalam sedikit. Terbaru ya, kapan ya? 3 jam yang lalu dia mengupload video menyudutkan Islam Nusantara, seolah-olah Islam Nusantara adalah bentuk Islam yang mau menghancurkan golongan, yang tidak mau adanya kemudian kebersamaan antara NU, kemudian Muhammadiyah, dia sebutkan lagi ormas FPI. Islam Nusantara adalah model Islam, ajaran baru yang ingin menghancurkan, kata dia. Dia menganalogikan, ya, ketika dulu zaman Belanda, bagaimana Belanda dulu mengirimkan orang yang ahli agama untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia hingga pada akhirnya orang Indonesia sendiri terpengaruhi dengan ajarannya. Pecahlah Islam. Pendatang, orang Belanda pendatang, ya. Kita dengarkanlah biar jelas ya. FPI Muhammadiyah bersatu, habis selesai mereka. Ini adalah salah satu Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh dan lain sebagainya. Ini bukan isapan jempol belaka, tapi ini adalah satu hal penting yang bagaimana kita memegang baik-baik terhadap sejarah tersebut, maka kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia insyaallah, terutama di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut kepada apa yang kita maksud langsung saja, yaitu bagaimana kita mempelajari sejarah penting. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, yaitu Api Sejarah. Saya langsung mendapatkan buku ini dari tangan beliau. Ya, ini tanda tangan beliau. Di tumpuan rahmatan lil alamin. Tapi jangan salah, semuanya berjalan tidak mulus-mulus saja. Semuanya ada tantangan. Bagaimana orang-orang kafir, bagaimana mereka ingin menjajah Indonesia. Ada beberapa kepentingan orang-orang kafir yang masuk ke Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara masukkan dia misionaris. Dengan cara apa? Masukkan dia penjajah. Di masa-masa pada waktu Eropa baru ingin menjajah, melakukan ekspansi otoritasnya, kekuasaannya di berbagai belahan negara di Asia. Dan di Indonesia ternyata sudah ratusan tahun Belanda melakukan penjajahan-penjajahan yang merugikan terhadap umat Islam dan khususnya yang berada di Indonesia tersebut. Dan Anda tahu bagaimana di Indonesia ini tidak bisa dikalahkan. Ada pecah yang namanya Perang Aceh, ada pecah yang namanya Perang Diponegoro, di mana itu adalah satu perlawanan kepada kolonial Belanda dan penjajah asing. Ini adalah bukan dari mana-mana. Kunci bagaimana orang-orang kafir panik, bagaimana caranya masuk ke Indonesia. Ini hanya karena kata-kata
kata jihad yang ada di dalam Indonesia dan syariat yang ada di Indonesia, syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW menjadi kekuatan power, super power yang ada di dalam jiwa kaum muslimin dan bergerak melawan penjajah kafir dan melantunkan kata-kata takwa. Ketika orang kafir melihat, oh ini adalah penyakitnya orang Islam, akhirnya ulama-ulama bagaimana dijauhkan dari masyarakat supaya kata-kata jihad tidak lagi didengung-dengungkan di umat Islam. Karena apa? Ini semacam pemantik. Ketika dia dibangunkan dengan kata-kata jihad, umat Islam tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah ada kata menyerah sedikit pun. Ini adalah satu hal yang sangat diketahui dan sangat dipahami dan ditakuti oleh orang-orang kafir. Maka dalam sejarah yang ada pada waktu itu, ada yang bernama Christian Snodgrass, yaitu seorang misionaris dan seorang yang menjadi mata-mata orang Belanda. Mereka datang dan lahir di Belanda, dan dia datang ke Indonesia dengan menyamar sebagai seorang syekh. Dia belajar jauh-jauh ke Mekah, dia menghafalkan Al-Quran, hadis-hadisnya. Kemudian dia datang lagi ke Indonesia. Sebel melihat mukanya ya. Allahu Akbar. Dipercepat ya, boleh dicek di videonya. Sebel banget saya lihat mukanya. Allahu Akbar. Sebagai seorang ulama dan silau terhadap orang alim. Oke, jadi gini intinya. Bagaimana dulu di Indonesia ketika persatuan umat Islam? Oke, memang itu benar. Itu dituliskan di dalam salah satu catatan sejarah. Saya orang sejarah. Saya kuliah dulu di jurusan sejarah. Saya memahami betul kemudian alur Belanda salah satu memecahkan orang Indonesia adalah mengirim ulama yang dia sudah setel dan yang dia sudah setting. Tapi kepentingannya adalah untuk supaya tidak ada kekuatan di tubuh Islam. Memang betul tuh, semangat jihad itu orang penjajah itu takut. Betul. Dengan pekikan takbir mereka takut. Betul. Betul itu. Cuma kalau misal mau menganalogikan cerita itu, oke, mau kemudian menafsirkan cerita itu sebagai kemudian modal dia membuat satu cerita bahwa ada satu model keislaman, yaitu Islam Nusantara, yang kemudian itu diadopsi ataupun dibumikan oleh Nahdlatul Ulama, itulah modelnya. Dia adalah organisasi, dia adalah model keislaman yang akan menghancurkan golongan yang ada di Indonesia. Umat Islam yang ada di Indonesia ingin menjauhkan daripada syariat. Nah, ini yang tidak masuk akal. Dulu itu jelas kepentingannya apa, keperluannya apa, mereka kemudian datang mengacak-acak supaya tetap Indonesia berada di dalam kekuasaan Belanda. Pada saat itu, nggak ada orang yang kemudian semangat jihad itu kan semangat siap mati gitu loh, demi NKRI, demi keberlangsungan Indonesia, demi kelahiran Indonesia, demi keberlangsungan umat Islam di Indonesia. Ya mereka takut. Tapi bayangkan, mari kita berpikir sama-sama. Dulu itu orang dari luar masuk, kepentingannya jelas. Nah, kalau misal mau mengibaratkan itu sebagai Islam Nusantara hari ini lucu, Pak Fahim. Orang Islam Nusantara itu pribumi. Pribumi, bukan dari luar. Oke? Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi yang ikut memperjuangkan kemerdekaan. Fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, resolusi jihad, hubul waton minal iman, itu menjadi satu kontribusi yang besar dari kaum Nahdiyin, dari kaum santri untuk menyumbang kemerdekaan. Darah santri bercucuran untuk tegaknya NKRI. Darah ulama bercucuran untuk tegaknya NKRI.
Kalau misal Anda menuduh bahwa orang-orang Islam Nusantara adalah orang yang akan menghancurkan, mau menghancurkan nih orang Islam yang ada di Indonesia, ini sangat tidak rasional. Sejarah yang Anda ungkapkan benar, namun kemudian yang Anda tuju, golongan yang Anda benci adalah Islam Nusantara, adalah sekarang Nahdlatul Ulama yang ingin kemudian menghancurkan Islam. Ini salah total. Islam Nusantara pribumi, ya, satu kali lagi, itu pribumi. Kita kenal Kiai Said Akil Siraj, kita kenal Abah Lutfi, Habib Lutfi. Ya, beliau asli pribumi. Ya, lahir besar di NKRI. Ya, meskipun keturunan nenek moyangnya Habib Lutfi adalah Rasulullah, namun kemudian lahirnya itu di Indonesia. Bagaimana semangat kemudian NKRI, semangat Pancasila, mempertahankan ideologi Pancasila dari orang-orang yang justru pendatang. Seperti siapa? Seperti Anda. Kita dari dulu nggak ada kemudian tegang-tegangan NU sama Muhammadiyah, nggak ada tegang-tegangan. Semenjak muncul orang-orang seperti Anda, orang-orang Wahabi, orang-orang HTI, orang-orang yang baru. Nah, ini baru. Kalau misal saya mengatakan orang-orang baru kepada Anda baru, ini betul. Jadi siapa yang akan mau menghancurkan Anda atau yang dituduh Anda? Yang disebut Anda baru itu siapa? Justru Anda yang baru. Kenapa kita tidak bisa memahami Islam Nusantara itu Islam yang ada di Nusantara? Model keislaman yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, yang sudah dilestarikan, diajarkan oleh orang tua kita dulu, ya, dari mulai para wali sampai ulama terdahulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sebagainya. Kita masih pegang kuat dan kokoh. Nah, kalau misal ada orang macam-macam Anda, ngomong tentang bahwa ada orang Islam yang akan menghancurkan keislaman, Anda balikan fakta itu sebagai upaya perlindungan Anda, bahwa sebetulnya Anda lah yang orang baru.